Pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. 2 bulan sudah kita setiap hari Minggu beribadah di rumah. Saudaraku semua tetap semangat, beribadahlah di rumah, kita tetap semangat. Siapkan Alkitab saudara, marilah kita mulai ibadah di pagi hari ini. Panggilan berbakti dari kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami dan layakkan kami untuk beribadah saat ini. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu saja yang ada di dalam hati, pikiran kami. Berkati anak-anak-Mu yang melayani di dalam ibadah saat ini, terutama gembala jemaat kami, Bapak Pendeta Catur Ari Kristanto, yang Tuhan percaya menyampaikan firman kebenaran-Mu. Berilah hikmat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan pada kita. Percayalah, Tuhan pasti sanggup menolong kita. Mari kita pujikan, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya tak terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Saya akan bacakan. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta Catur Ari, mari kita pujikan firman hidup kekal. Rindu aku kan Injilnya, firman hidup kekal. Sangat indah serta nyata, firman hidup kekal. Yang memberi ajaran, tugas kewajiban, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Yesus Kristus telah memberi firman hidup kekal.
yang berdosa dengar kini firman hidup kekal. Bagimu terbuka jalan hidup baka, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Mari kawan gemakanlah firman hidup kekal yang memberikan sejahtera, firman hidup kekal. Bagi yang bertobat, Yesus juru selamat. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Kami persilahkan Bapak Gembala Jemaat untuk menyampaikan firman Tuhan. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita berdoa untuk bersama belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, memohon pertolongan-Mu pada saat kami belajar firman-Mu. Hamba-Mu mohon pimpinanmu, sehingga dapat menjelaskan firman-Mu dengan benar. Dan setiap kami yang mendengarkannya dapat dibangunkan kerohanian kami, bertumbuh dewasa menjadi murid Kristus, menjadi pelayan Kristus yang baik dan setia. Kami siap mendengarkan penjelasan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat saudara berjemaat di Gloria Kayen, dan ketika saudara ditanya apa yang menjadi alasan Bapak Ibu Saudara berjemaat di tempat ini, pasti semua memiliki jawaban yang berbeda-beda. Ada yang menjawab, saya sejak kecil di sini Pak, bergereja di tempat ini. Oh puji Tuhan. Rumah saya dekat Pak, daripada jauh-jauh ongkosnya juga mahal ya. Oh puji Tuhan. Ada lagi yang menjawab, oh di sini sudah satu keluarga Pak kami di sini. Sudah keluarga dekat semua, jadi kami nyaman bergereja di tempat ini. Banyak alasan atau banyak jawaban yang kita bisa sampaikan ketika kita berjemaat di sebuah gereja. Nah, kalau kita berjemaat di sebuah jemaat lokal, pastilah kita mempunyai tujuan. Tujuan yang pasti adalah agar seisi rumah kita diselamatkan. Seperti pengalaman ketika Rasul Paulus menginjili kepala penjara di Filipi. Dan seisi rumah dia diselamatkan karena mendengar Injil, mereka bertobat dan percaya Yesus. Dan tujuan kita berjemaat juga supaya setelah kita diselamatkan ini kita bertumbuh. Kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Dan bahkan di dalam jemaat itu kita akan mengestafetkan kebenaran kepada generasi anak cucu kita. Kalau kita berjemaat di sebuah gereja lokal, dan di gereja itu terjadi pengajaran yang salah, kemudian
suasana di gereja itu tidak membangun pertumbuhan rohani, apakah Bapak Ibu Saudara tetap mau bergereja di tempat itu? Tentu dengan akal sehat kita akan berkata, kami akan cari gereja yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, itulah yang menjadi kerinduan Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, yang sedang menggembalakan jemaat di Efesus. Karena Timotius sedang menggembalakan jemaat milik Tuhan, maka setiap orang yang datang menjadi anggota gerejanya, setiap orang yang mendengar pemberitaan firman dan menjadi percaya sehingga menjadi anggota gerejanya, pastikan bahwa mereka berada di tempat yang tepat. Berada di sebuah jemaat yang hidupnya didasarkan pada firman Tuhan. Dan itu yang menjadi kerinduan kita juga sampai hari ini sebagai jemaat. Nasihat firman Tuhan yang akan mendasari khotbah pada pagi hari ini. Dari kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan berkata, "Semua itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni tiang penopang dan dasar kebenaran." Rasul Paulus menyebut orang-orang percaya yang digembalakan oleh Timotius dengan sebutan, ada 4 istilah di situ. Yang pertama, keluarga Allah. Jadi jemaat yang sedang digembalakan oleh Timotius itu orang-orang yang percaya Tuhan, yang sedang digembalakan Timotius itu adalah keluarga Allah. Bagaimana kita bisa menjadi keluarga Allah? Pada saat seseorang bertobat dan percaya Yesus, dia diselamatkan. Yohanes pasal 1 ayat 12, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah. Jadi, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, semua anggota jemaat yang sedang digembalakan Timotius, dan termasuk kita hari ini, setiap orang percaya yang ada di dalam jemaat, adalah salah satu anak-anak Allah, ya, termasuk saudara-saudara. Itulah sebabnya disebut sebagai keluarga Allah. Bukan berarti Allah mempunyai anak, tapi ini sebutan, ya, bahwa kita posisinya sudah berubah dari setru, dari musuh menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya kumpulan orang percaya yang digembalakan oleh Timotius itu adalah keluarga Allah. Orang-orang luar yang menyaksikan kehidupan jemaat, mereka dapat melihat bagaimana harmonisnya keluarga Allah itu. Jemaat adalah keluarga Allah. Orang-orang percaya yang digembalakan oleh Timotius adalah keluarga Allah. Nah, khotbah pada pagi hari ini berjudul Gereja Keluarga Allah. Tetapi kita melihat dulu, apa istilah yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, kepada kita hari ini juga. Yang kedua, jemaat Allah yang hidup. Di orang-orang percaya itu adalah jemaat Allah yang hidup. Kumpulan orang-orang percaya atau eklesia. Jadi kata eklesia itu artinya kumpulan, perkumpulan yang ada. Pada waktu itu juga ada kumpulan seperti dewan kota, kumpulan-kumpulan yang ada. Tetapi kumpulan ini berbeda dengan kumpulan yang di luar sana. Karena kumpulan ini adalah milik Tuhan. Jadi Paulus menegaskan bahwa eklesia mereka itu adalah khusus milik Allah yang hidup. Perkumpulan kita tiap-tiap minggu itu kita harus pastikan kumpulan milik siapa. Seharusnya kita akan berkata
kami adalah kumpulan milik Tuhan, ya. Eklesia Kristus. Saya punya rekan sepelayanan yang selalu berkata, ketika ditanya tentang gerejanya, dia selalu menjawab, gerejanya Tuhan Yesus yang ada di, ya, itu dia selalu menjawab seperti itu. Jadi dia menyadari bahwa bukan gereja dia. Kadang-kadang kalau gembala itu masih menggembalakan gereja dengan jumlah anggota gereja yang sedikit, dia selalu berkata gerejanya Tuhan, ya. Tetapi kalau sudah jemaatnya ribuan, dia selalu berkata gerejaku, katanya. Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan segala fasilitas yang dia punya. Tetapi yang benar adalah jemaat milik Tuhan. Ya, istilah yang ketiga yang dipakai oleh Paulus adalah tiang penopang dasar kebenaran. Jadi jemaat, kumpulan orang percaya itu juga disebut sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang yang dasarnya adalah kebenaran. Tiang yang bisa menopang setiap orang yang menaruh harapannya kepada kumpulan orang percaya itu. Itulah sebabnya sebagai tiang penopang, harus tiang penopang yang kokoh, yang kuat, yang lurus. Tidak boleh bengkok apalagi lentur, ya. Saudara bisa bayangkan kalau saudara bersandar pada tiang yang lentur, pada tiang yang mudah patah, pasti saudara akan mengalami celaka. Jemaat yang keempat, istilah yang keempat yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah jemaat disebut sebagai dasar kebenaran. Dasar atau fondasi adalah sesuatu yang menjadi tumpuan dari apapun yang dibangun di atasnya. Kalau bangunan itu pondasinya itu kuat, kokoh, maka bangunan yang di atasnya itu akan berdiri dengan kokoh, dengan kuat. Bagaimana kalau saudara bangun gedung lantai 3 dengan pondasi yang dangkal? Pasti akan was-was saudara tinggal di dalamnya. Akan mudah hancur ketika terjadi gempa. Dan bahkan belum sampai tingkat 3 pun itu sudah roboh itu bangunan. Nah, jemaat yang dibangun kepada jemaat di Efesus juga Rasul Paulus katakan bahwa jemaat yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Jadi dasarnya adalah kebenaran. Jemaat disebut sebagai dasar kebenaran. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Apanya dari rasul dan nabi bisa dijadikan dasar? Tentu tulisannya. Dan tulisan yang para rasul, para nabi, jelas hari ini kita sudah tidak menemukan lagi. Tetapi tulisan yang hari ini di tangan kita adalah firman Tuhan. Tulisan para rasul itu perjanjian baru, tulisan para nabi perjanjian lama, dan Yesus sebagai pusat sentral dari pemberitaan para nabi dan para rasul. Para nabi menubuatkan, para rasul menjelaskan, membangun doktrin di atas dasar yang kokoh. Sehingga gereja bisa berdiri dengan kokoh. Nah, dari 4 istilah inilah kita berjemaat. Kita berjemaat karena kita percaya bahwa di tempat kita berjemaat ini adalah keluarga Allah. Tempat kita menjadi anggota gereja, anggota jemaat itu adalah jemaat dari Allah yang hidup. Dan tiang penopang dasar kebenaran. Sebagai jemaat yang harus terus ada, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kan kita merindukan kita berjemaat ini, jemaat ini terus ada. Yang senior akan dipanggil Tuhan, tetapi kan yang anak cucu kita harus tetap berjemaat. Jangan sampai setelah para senior ini sudah dipanggil Tuhan, lalu generasi anak cucu sudah nggak kenal Tuhan. Nah, ini berarti salah kita. Itu berarti kita tidak meletakkan dasar tujuan kita berjemaat. Berarti kita sudah gagal menjadikan jemaat itu keluarga Allah
jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana gereja keluarga Allah. Ini bukan menyebut merek gereja tertentu, tetapi kita harus meyakini bahwa jemaat Gloria Kayen ini adalah gereja keluarga Allah. Dari apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius di dalam surat 1 Timotius dan kitab 2 Timotius, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat, memberikan firman Tuhan kepada Timotius yang sedang menggembalakan jemaat di Efesus. Timotius harus disadarkan dan diyakinkan bahwa pelayanan penggembalaannya itu adalah panggilan Tuhan. Sehingga sebagai gembala jemaat yang sedang menggembalakan jemaat milik Allah, Timotius harus meyakini bahwa Timotius sedang memimpin jemaat yang adalah keluarga Allah. Gereja yang adalah keluarga Allah. Maukah jemaat Gloria Kayen menjadi gereja keluarga Allah? Apa saja yang dapat kita tunjukkan kalau kita mau menjadi gereja keluarga Allah? Pasal 2 ayat 11 sampai 12 berkata, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Di dalam satu perikop ini, Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius berkaitan dengan tatanan Allah dalam kehidupan berjemaat. Dan itu juga berkaitan dengan keluarga yang ada di dalam jemaat. Adanya ketundukan pada tatanan Allah. Itu artinya bahwa di dalam jemaat itu bapak-bapak, kaum pria menjadi pemimpin. Ibu, kaum wanita harus melayani. Dan ini menjadi tatanan yang harus tersusun rapi di dalam jemaat yang adalah keluarga Allah. Dan sebagaimana di dalam keluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Di situ harus ada ketundukan pada tatanan Allah. Dan selanjutnya Rasul Paulus juga mengatakan, di ayat 13, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Jadi ini merujuk kepada yang terjadi di Taman Eden, di mana Adam yang memimpin, Hawa menjadi penolong, pendamping. Sedangkan taman itu dikelola, jadi tidak dibalik-balik ya. Taman yang disembah, lalu Adam yang menolong, lalu Hawa yang memimpin. Jadi tatanan jadi kacau. Di dalam jemaat pun juga demikian. Harus terjadi satu tatanan yang rapi, di mana para bapak, kaum pria memimpin, di mana para ibu, kaum wanita melayani. Bukan berarti tidak boleh memimpin, tidak boleh dibolak-balik ya, tapi ini menjadi satu tatanan yang tersusun rapi, indah ya. Jadi kalau di dalam jemaat ada anak laki-laki, mereka harus didorong untuk memimpin. Memimpin menjadi pembawa acara, memimpin yang bersifatnya memimpin, coba didorong anak-anak laki-laki kita. Jadi jangan nanti karena anak laki-lakinya takut semua, lalu anak-anak perempuan yang tampil memimpin. Jadi itu kalau lama-kelamaan dibiarkan, akhirnya seperti kasusnya Lapidot itu ya, yang ketika diajak memimpin itu tidak mau ya. Ada hakim perempuan yang maju ke depan ya. Ada Barak yang tidak mau disuruh maju ya. Lalu tampil ini hakim yang luar biasa perempuan. Nah, di dalam jemaat juga demikian. Jadi ciri khas dari keluarga Allah di dalam kehidupan jemaat adalah adanya ketundukan pada tatanan Allah yang harus tersusun rapi di dalamnya.
Yang kedua, harus ada bakti dan balas budi kepada orang tua dan generasi leluhur, ya, nenek, ya, orang tua dan nenek. Di pasal 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah, di pasal 5 ayat yang keempat. Jadi di dalam gereja yang adalah keluarga Allah itu harus ada bakti dan balas budi. Ya. Diajarkan di situ ada situasi di mana para janda yang sudah lanjut usia itu gimana pemeliharaannya. Lalu Timotius diberikan nasihat oleh Paulus, coba dilihat dulu apakah ada anak cucu yang masih ada bisa merawat. Nah, mereka harus menunjukkan bakti dan balas budi. Kecuali kalau sudah tidak punya siapa-siapa, jemaat harus tanggung, harus merawat mereka. Tetapi dicek lagi, siapa mereka? Sejak mudanya dia setia melayani. Jadi bukan ujuk-ujuk yang janda datang gitu, bukan ya. Tapi yang jemaat yang setia melayani. Sehingga jemaat mempunyai bakti dan balas budi. Sama juga dengan jemaat dengan gembala. Harus ada bakti dan balas budi ya. Jadi bukan berarti gembala minta diperhatikan lebih, tidak. Tetapi ini menunjuk satu penghormatan. Di dalam gereja yang ada keluarga Allah harus berlaku seperti itu. Harus ada bakti dan balas budi. Harus ada menghormati. Ya. Sudah bisa bayangkan kalau di dalam gereja itu terjadi kekacauan. Enggak ada yang menghormati. Kepada yang lebih senior tidak ada yang taruh hormat. Terjadi kekacauan di sana. Anak-anak sejak kecil sudah dilatih, diajar. Dengan guru sekolah minggu menghargai. Dengan yang lebih tua dihormati. Dengan gembalanya. Sudah dilatih, ada Pak Gembala yuk kasih salam gitu ya. Ada penghormatan. Jangan dibiarkan akhirnya terjadi kekacauan, tidak ada bakti, tidak ada balas budi. Akhirnya gereja itu tidak mencerminkan sebagai keluarga Allah. Dan Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius bahwa jemaat yang sedang digembalakan itu adalah keluarga Allah. Dan di dalam keluarga, jadi prinsip balas budi itu kan sudah berlaku semua di dalam keluarga. Saudara bisa bayangkan kalau saudara sebagai orang tua di kemudian hari sudah jadi janda, udah jadi duda, udah jadi kakek, jadi nenek, dan anak serta cucumu nggak mempedulikan kamu, gimana sakit hatinya ya. Sejak merawat anak itu sudah uangnya itu kalau dikumpulkan itu udah berapa banyak itu ya. Itu saudara habiskan hanya untuk membesarkan anak-anak. Tetapi ketika anak itu orang tua, anak sudah sukses dan orang tua sudah menjadi tua renta dan tidak ada yang mempedulikan, yang terjadi adalah, waduh kok kebangetan. Tidak mencerminkan sebagai keluarga Allah. Dan itu tidak boleh terjadi. Yang harus terjadi adalah harus ada bakti dan balas budi. Di mana itu bisa terjadi? Di dalam jemaat diajar. Di dalam jemaat. Karena jemaat adalah keluarga Allah. Yang mencerminkan sikap hormat, sikap bakti, sikap balas budi kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita. Orang-orang yang sudah berjerih lelah melayani pekerjaan Tuhan, kita harus tunjukkan bahwa mereka masih kita hargai, kita hormati. Kita dukung, kita doakan. Jadi kalau gembala sidang di tempat ini sudah tua dan sudah tidak bersama lagi, jangan dilupakan ya, minimal didoakan. Ya minimal ya bukan hanya didoakan saja ya, juga didukung. Supaya ketika dia menghadapi masa tuanya itu tidak sendirian dan tidak kekurangan. Itu gereja yang sehat, gereja yang baik. Jangan ada istilah habis manis sepah dibuang, itu bukan prinsip dari kebenaran firman Tuhan ya. Harus terjadi di dalam kehidupan jemaat. Supaya
jemaat yang digembalakan oleh Timotius pada waktu itu menjadi contoh. Dan itu juga harus terjadi dalam kehidupan jemaat sepanjang masa. Harus ada balas budi. Di gereja yang mempunyai lahan yang luas itu biasanya mempunyai pekarangan yang dikhususkan untuk makam, untuk kuburan ya. Biasanya gembala yang melayani di situ sampai dia meninggal dan dikuburkan di sekitar halaman gereja. Dan itu menjadi bukti bahwa mereka menghormati gembalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau gereja kita sempit tidak ada lahan ya, terserah nanti di mana ya. Tetapi paling tidak itu ada sikap berbakti, sikap menghormati, sikap balas budi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Jangan menjadi satu kumpulan sama dengan kumpulan yang di luar. Yang kalau sudah selesai ya sudah, tidak ada cerita lagi. Nah, jemaat belajar bagaimana jemaat itu harus tampil beda sebagai kumpulan milik Tuhan yang menunjukkan penghormatan, bakti, balas budi. Siapa saja kepada generasi yang lebih senior yang melayani gereja ini dengan luar biasa. Kepada anggota gereja yang merintis tempat ini, yang melayani. Kita harus tunjukkan bakti dan balas budi kita. Yang ketiga, sebagai gereja keluarga Allah, itu harus menghasilkan pelayan Kristus yang baik dan setia. Di pasal yang keempat, ini baru pasal 4 ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok-pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jemaat yang dikasih Tuhan. Di dalam jemaat yang berbuah adalah jemaat yang menghasilkan para pelayan Tuhan di kemudian hari. Jadi selalu ada tongkat estafet yang diberikan. Tapi kalau di dalam jemaat itu tidak ada lagi pemimpin, tidak ada lagi yang menjadi pelayan Tuhan yang baik dan setia, maka prinsip sebagai gereja keluarga Allah gagal dilakukan. Jemaat Gloria Kain harus bukan saja senang berjemaat di sini, bukan saja bahagia di sini, tetapi mendoakan, memikirkan bagaimana gereja ini bisa menghasilkan pelayan Kristus yang baik dan setia, yang terdidik dengan pokok-pokok iman, yang terdidik dengan ajaran yang sehat. Kalau tidak, maka gereja sebagai keluarga Allah itu akan mandek di situ saja. Tidak ada kelangsungan kepemimpinan, tidak ada kelangsungan menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang baik dan setia. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati kepada Timotius untuk mengawasi dirinya di pasal 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kita semakin diperjelas ketika kita berjemaat di sebuah jemaat lokal. Di gereja Gloria Kain misalkan. Saudara, di tempat ini bukan hanya karena senang, bukan karena hanya dekat rumah, bukan karena satu keluarga di sini ya sudah, tetapi ada prinsip-prinsip kebenaran yang saudara yakini. Bahwa gereja ini adalah keluarga Allah. Bahwa gereja ini adalah jemaat dari Allah yang hidup. Bahwa gereja ini adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan siapa yang mau memperjuangkan itu semua? Kita yang ada di tempat ini. Sehingga kita menjadi keluarga Allah. Kumpulan milik Tuhan. Yang bukan hanya datang menikmati berkatnya, tetapi juga mau hidup di dalamnya. Mau mendoakan, memikirkan, mau mengupayakan segala sesuatunya.
sehingga gereja sebagai keluarga Allah itu dapat terjadi di dalam gereja Gloria Kayen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita perbuat untuk pelayanan di tempat ini? Persembahan terbaik apa yang sudah kita berikan bagi kelangsungan pekerjaan Tuhan di tempat ini? Apakah saudara sedang mempersiapkan misalkan murid sekolah minggu saudara untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik dan setia di kemudian hari? Itu menjadi tanggung jawab kita. Apakah saudara sebagai fasilitator KPW sedang mempersiapkan para pelayan-pelayan Tuhan di kelompok saudara? Nanti ketika suasana sudah pulih kembali, kelompok-kelompok pembinaan warga mulai dihidupkan lagi. Di dalam kelompok itulah kita melayani bersama. Di dalam kelompok itulah kita menjadi bertumbuh bersama dan pemimpin-pemimpin masa depan akan kita siapkan. Guru-guru sekolah minggu mulai memikirkan, mulai mendoakan, bukan hanya datang, ngajar selesai, bagi kue udah selesai urusan beres, tidak. Tetapi boleh mendoakan. Karena kita keluarga Allah. Kepada Timotius yang sedang menggembalakan di kota Efesus pada waktu itu, Paulus memberikan perhatian yang penuh, menasihati dia. Bagaimana dia harus mempercayakan kepada orang yang cakap supaya dapat meneruskan pelayanan. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan gereja Gloria Kayen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah gereja keluarga Allah yang siap sedia untuk tunduk pada tatanan Allah yang sudah ada di dalam jemaat. Kita harus tunjukkan bakti dan balas budi kita kepada setiap pelayan Tuhan yang melayani dengan sungguh, dengan hati di tempat ini. Dan kita harus menghasilkan para pelayan Tuhan yang baik dan setia. Dan itu menjadi tugas tanggung jawab kita. Kiranya penjelasan firman Tuhan ini menjadi berkat dan menumbuhkan kerohanian dan kedewasaan kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah menjadi pelaku firman-Mu. Tolonglah kami dan kami siap menjadi gereja keluarga Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman yang sangat memberkati kita semua. Karena kita semua menjadi keluarga Allah di gereja Gloria Kayen ini. Yang tertata rapi agar semua baik adanya. Marilah kita respon dengan pujian semua baik. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah
Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Doa penutup dan berkat oleh Bapak Gembala Jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita sudah selesai dan mari kita mengakhiri dalam doa. Bapa di surga, rangkaian kebaktian kami sudah selesai. Kami semua memuliakan Engkau melalui pujian, firman, dan doa. Kami menyerahkan pada saat kami jemaat-Mu menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kami mohon Engkau yang menuntun langkah hidup kami, memberkati seluruh keluarga demi keluarga, menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, yang bersemangat di dalam menjalani hidup, sehingga kesaksian kami menjadi kesaksian yang memberkati orang-orang sekeliling kami. Tolonglah kami ya Tuhan dalam menghadapi masa-masa yang sulit, supaya kami tetap menjaga kekudusan dan tidak jatuh dalam dosa. Mohon pimpinan dan berkat-Mu atas seluruh keluarga, atas seluruh warga jemaat Pria Kayen. Menjadi jemaat keluarga Allah, hidup memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesama. Kami mengakhiri kebaktian ini dengan penuh ucapan syukur. Kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kita semua. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus menuntun, menjadikan kita semua sebagai saksi-saksi Kristus yang hidup memancarkan kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Maranatha.